Bab 123, Pertempuran dalam berbagai skenario. Diunggah oleh Baca Suara. Tunggu, kamu membuat pedang ini. Saya menggemakan skeptisisme yang jelas. Sejak menemukan pedang misterius seperti itu, saya sering bertanya-tanya siapa WK4 ini. Lebih dari satu kali aku menjelajahi perpustakaan Akademi Sirus dengan harapan menemukan pandai besi dengan inisial itu, hanya untuk bertemu dengan kekecewaan dan jumlah nama kerajaan yang memusingkan. Apakah saya berbicara bahasa yang berbeda? Uren menjawab singkat, matanya masih memeriksa daun sebalat. Mengabaikan sindirannya, saya mengubah pendekatan saya. Oke, jadi anggap saja kamu memang menempa pedang ini, apa yang dilakukannya di Dicaten. Sampai sekarang, saya berasumsi bahwa pedang saya berasal dari Kate karena keahlian mereka dalam kerajinan ini. Seorang lelaki gelap, besar, berjanggut dengan janggut tebal dan lengan menonjol yang ditutupi rambut dan tangan yang dikeraskan dengan kapalan selalu muncul di benak ketika membayangkan pembuat daun sebalat, stereotip khas yang terkait dengan pandai besi dan pekerja logam lainnya. Sebaliknya, pria bertulang ini yang kelihatannya sudah lelah memegang pena terlalu lama menyatakan bahwa ia telah menempa pedang ini. Daun sebalat adalah salah satu senjata eksperimental saya, kurang lebih gagal. Saya membuangnya di Bisglades di benua Anda pada salah satu kunjungan saya untuk mengumpulkan mineral, dengan asumsi bahwa tidak ada yang bisa mengatakan itu selain tongkat hitam, apalagi membukanya. Untuk berpikir bahwa itu entah bagaimana berakhir menjadi milikmu. Apa kemungkinannya? Asura sebenarnya mulai menghitung probabilitas ini sebelum saya memotongnya. Sebuah kegagalan. Saya belum pernah melihat pedang dengan kualitas yang lebih baik dan hasilkan dalam hidup saya. Apa yang membuatnya gagal? Saya menekan. Sebanyak pujian kata-kata Anda mungkin, membandingkan senjata saya, tidak peduli seberapa buruk dalam kualitas, dengan alat primitif yang digunakan oleh Anda ras yang lebih rendah hanya menghina saya. Dia mendecakkan lidahnya. Aku telah menempa pedang ini sebagai lebih dari satu senjata untuk semua ukuran. Saya pasti mabuk ketika saya pikir itu ide yang bagus. Pedang ini baru saja menjadi alat yang tajam, tidak lebih, tidak kurang. Uren akhirnya memalingkan matanya dari pedang dan bertukar pandangan pada Winsome. Tapi ini membuat semuanya menarik. Melihat dari atas pundak saya bisa melihat wajah tabah Winsome tersenyum ketika dia menjawab, saya pikir itu mungkin. Jadi apa yang Anda pikirkan setelah bertemu dengannya? Maukah kamu melakukannya? Petik 2. Apa yang sedang terjadi? Saya menyela, hilang. Saya mulai merasa takut bahwa Asura akan mengklaim kembali senjatanya atau bahkan membuangnya sepenuhnya demi harga dirinya. Tidak ada keraguan bahwa saya tidak akan pernah menemukan pedang dengan kualitas ini meskipun itu merupakan kegagalan. Arthur, aku membawamu ke sini untuk Gelatik untuk menyelesaikan dua hal. Yang pertama, saya sebutkan sebelumnya. Sementara metodenya tidak konvensional, Gelatik biasanya memiliki mata tajam dalam teori praktis pertempuran. Alasan kedua adalah dengan harapan Gelatik akan menghasilkan pedang yang lebih cocok untuk bentuk pertempuranmu yang unik. Petik 2. Benarkah itu? Saya berbalik ke Gelatik. Kau benar-benar akan menempa pedang untukku. Aku tidak menempa pedang, bocah. Saya membuatnya. Dan saya datang hanya untuk melatih Anda karena saya berutang budi kepada Lord Indrat. Kebaikannya tidak mencakup membuang-buang waktu saya, membuat pedang untuk makhluk yang lebih rendah. Uren menyelipkan daun sebalat ke sarungnya. Ngomong-ngomong, aku akan memegang pedang ini untuk saat ini. Untuk sekarang. Jadi Anda akan mengembalikannya kepada saya. Saya mengkonfirmasi, masih khawatir. Nak, daun sebalat mungkin hanya alat yang tajam, tetapi masih memilihmu. Saya tidak bangga dengan bagian ini, tetapi saya tidak akan mengambilnya dari Anda, jawabnya. Asura kemudian merentangkan tangannya di depannya dan pedang tiba-tiba muncul dari tanah di bawah. Meraih pedang dengan gagangnya, dia melemparkannya ke arahku. Untuk saat ini, gunakan ini saat latihan. Saya membuatnya untuk mengukur gerakan yang dihasilkan pengguna dan kekuatan dampak yang diterimanya. Petik 2. Dan kamu bisa memanggilnya dari tanah kapan saja. Tanyaku, memegang kata-kata pendek yang kelihatannya normal di tanganku. Dari semua yang telah kulakukan sejauh ini, kamu terkejut dengan ini. Uren menggelengkan kepalanya, menggerakkan tangannya ke arahku. Biarkan aku juga memegang bulu naga. Apa? Kenapa ini juga? Aku mundur, menggenggam tanganku di atas lenganku untuk menutupi bulu putih. Apakah Anda menemukan dorongan bawaan untuk mempertanyakan semua yang saya lakukan? Bentak Asura membungkuk. Dengan enggan aku menyerahkan bulu putih itu kepada Gelatik, menggaruk bekas luka yang kuterima setelah terikat pada Sylvie. Tanpa bulu untuk menutupinya, saya merasa telanjang, seolah-olah kulit saya telah dihapus. Gelatik menyelipkan bulu ke mantelnya. Sekarang, aku sadar bahwa kalian makhluk yang lebih rendah membutuhkan lebih banyak tidur daripada kita, jadi istirahatlah. Tunggu, jadi kita menghabiskan malam di sini, di tengah kawah tandus ini. Aku bertanya, melihat sekeliling. Siapa yang mengatakan sesuatu tentang kita? Winsome dan aku ada urusan yang harus diselesaikan. Dan selain itu, tidak akan selalu ada ranjang empuk menunggu Anda selama perang, jadi saya melakukan ini untuk Anda. Asura itu menyeringai jahat di wajahnya ketika Winsome menyulap gerbang teleportasi. Cobalah untuk beristirahat, Arthur, Winsome menyarankan sebelum melangkah ke gerbang. Saat rune bercahaya membuat lingkaran teleportasi memudar, ia menjadi sangat sunyi.
Siulan angin sesekali adalah satu-satunya suara yang terdengar saat aku menghela nafas. Mengenakan kembali pakaianku yang berdebu, aku menyulap 2 lempengan tanah untuk membentuk tenda darurat. Saya pasti tersingkir begitu meletakkan kepala saya di atas tumpukan batu yang telah saya kumpulkan karena gemetaran yang hebat menyebabkan saya memukul kepala saya di atas bantal batu saya, membuat saya tersentak bangun dengan kesakitan. Saya menurunkan tenda batu yang telah saya buat untuk dikejutkan oleh pemandangan golem yang tak terhitung jumlahnya dikelilingi di sekitar kamp saya. Masing-masing dari mereka memegang senjata yang berbeda tetapi mereka semua mengangkat senjata mereka di atas kepala batu mereka dan mengayunkannya bersamaan. Tubuh saya bertindak secara autopilot ketika saya secara naluriah mengangkat kubah bumi untuk melindungi saya. Dengan bunyi ledakan, kubah itu hancur dan puing-puing jatuh di atasku. Saya masih bingung dengan situasi ketika suara Uren yang diperkuat terdengar dari atas. Kamu tidak akan pernah benar-benar beristirahat saat kamu berada di tengah-tengah perang, nak. Anda harus terbiasa bertarung secara efektif dalam kondisi suboptimal. Sekarang, buka pakaianmu dan lanjutkan pertempuran. Petik 2. Anda membaca di https://rednovelfullonline.com. Orang gila sialan itu, kutubku. Aku masih bisa mendengar gerakan golem di sekitarku, menungguku bangkit kembali. Mengumpulkan mana di sekitar saya menunggu mereka untuk menarik sedekat mungkin. Begitu langkah mereka dalam jangkauan, aku melepaskan mantraku. Gale Force. Alih-alih mengarahkannya pada mereka, saya melepaskan mantra di tanah di bawah saya, menciptakan awan besar pasir dan puing-puing untuk menutupi saya. Beberapa golem yang lebih dekat didorong mundur dengan paksa, memberi saya cukup ruang untuk bermanuver saat pasir menutupi pandangan mereka tentang saya. Aku menerjang diriku di golem terdekat, mengangkat pedang pengujiku dalam satu sapuan cairan. Saya tahu bahwa Uren ingin meniru lingkungan perang, jadi saya bertindak seolah-olah golem adalah manusia yang sebenarnya. Aku menebas jugular golem itu, dan seperti yang diduga, golem itu jatuh ke lantai, memuntahkan cairan merah dari lukanya. Golem lain, yang ini memegang tombak besar, menyerbu dari belakang. Saat ia menurunkan posisinya untuk menusukkan senjatanya ke arahku, aku berputar dengan pedangku untuk menangkis kepala tombak. Namun, bahkan dengan tubuh yang diperkuat dengan kehendak Sylvia di atas mana, aku terlempar tidak seimbang pada kekuatan tusukan itu. Aku berputar untuk meringankan beberapa momentum yang disebabkan oleh pukulan itu, tetapi aku tidak punya waktu untuk bernapas ketika golem lain mendorongku dengan perisai besinya. Kesal, aku memukul dengan pukulan, kepalan tanganku tersambar petir. Perisai logam itu hancur dan golem itu kaget ke tanah. Saat itu, golem yang memegang tombak mengayunkan senjatanya ke kepalaku. Namun, golem lain, yang warnanya berbeda, memblokir penyerangku dengan tamengnya. Kamu akan memiliki sekutu dalam pertempuran, Arthur. Sebagai salah satu pemain utama dalam pertempuran, terserah Anda apakah Anda memilih untuk menyerang, membajak garis musuh, atau tetap di dekat tim Anda, menjaga mereka tetap hidup. Aku melihat gelatik di atas, melayang di langit ketika dia duduk di atas tahta tanah bersama dengan Winsome. Pertempuran berlanjut saat tumpukan mayat golem bertumpuk di atas satu sama lain di medan perang. Saya membayangkan panggilan antropomorfik yang terbuat dari batu sebagai manusia. Adegan di ruang bawah tanah, Widow Script, terlintas dalam pikiran, membuat saya sedikit mual. Seiring berlalunya waktu, perang tiruan yang membuat saya menderita mulai mengambil korban. Saya semakin mengerti mengapa mendapatkan pengalaman ini sangat penting. Saya telah mengalami perang hanya dari lini belakang, menyusun strategi untuk berbagai skenario di tingkat makro. Sekarang, berada di tengah-tengah medan perang, ada begitu banyak faktor yang berbeda dari duel biasa yang telah saya terbiasa sejak kehidupan saya sebelumnya. Mayat dan anggota badan terputus sehingga seseorang dapat tersandung, darah yang terkumpul di tanah untuk membentuk genangan air yang bisa dipakai seseorang. Bahkan dengan warna-warna cerah yang menunjukkan sisi yang berbeda dari golem itu, mudah untuk secara tidak sengaja mengayunkan sekutu di panasnya pertempuran, menciptakan korban mental pada serangan sembrono yang berpotensi menempatkan sekutu dalam bahaya. Sama seperti saya benci memberikan kredit kepada Asura eksentrik, Gelatik juga menciptakan lingkungan belajar yang optimal. Aku tidak yakin jenis sihir apa yang telah dia gunakan, tetapi cairan merah yang berdarah golem sangat mirip dengan darah. Segera, ketika mayat kedua golem musuh dan sekutu golem meningkat dan cairan seperti darah mewarnai tanah, bau busuk memancarkan medan perang. Saya menyadari betapa berharganya cadangan mana saya pada saat pertempuran terus-menerus berlarut-larut. Bahkan dengan inti mana saya di tahap pertengahan perak dan penggunaan mana rotation, saya harus tahu bagaimana cara menghemat penggunaan sihir saya. Mantra-mantra jarak jauh yang mencolok lebih baik diserahkan kepada para konjurer di lini belakang saat aku menghabiskan mana yang melindungi diriku dan hanya dalam kasus-kasus darurat. Sepanjang pertempuran, Gelatik meneriakkan pointer, menyarankan saya untuk tidak digiring ke sudut saat saya terus memotong golem musuh. Sesekali, golem yang lebih kuat dari biasanya akan muncul, membuatku lengah saat mereka membantai golem di sisiku. Aku tidak mau mengakuinya, tapi aku yakin Uren dapat dengan mudah menyulap golem yang mampu membunuhku jika dia mau. Hari itu berakhir ketika saya bisa mengalahkan semua golem utama yang Uren begitu baik untuk membedakan dengan mahkota emas di atas kepala mereka. Itu brutal, aku menghela nafas, berbaring rata di tanah.
Aku dalam kondisi pertempuran yang hampir konstan sejak saat aku terbangun dengan kasar, tanpa kesempatan untuk makan, minum, atau bahkan kencing. Makan malam dihabiskan di sekitar api setelah Gelatik santai menghapus golem dan darah palsu dengan sapuan tangannya. Kami mulai dengan menanyai pertempuran, Winsome belum kembali dari manapun dia dan Gelatik pergi tadi malam, jadi hanya Gelatik yang hadir untuk menunjukkan kesalahan yang telah saya buat, dari yang kecil ke yang berpotensi fatal. Jumlah total korban di pihakmu adalah 271 golem, sedangkan pihak lain memiliki 512. Bukan kemenangan yang mengesankan mengingat tingkat aku telah membuat golem di sisi musuh, Uren membacakan dari catatannya. Mungkin itu karena mereka terlihat seperti gorila batu sehingga aku tidak merasakan empati pada mereka, terlepas dari apakah mereka ada di tim saya atau tidak, aku membalas, menggigit zat tahu seperti yang Uren berikan padaku untuk dimakan. Aku akan mengingatnya. Pergi tidur sekarang. Besok tidak akan menjadi lebih mudah, jawab Uren sambil mencatat beberapa catatan. Aku sudah terbiasa dengan cara bicara Uren yang tajam, seolah-olah kata-katanya adalah komoditas langka. Berpaling dari mereka, aku menyulap tempat tidur sementara dari pasir lembut dan berharap bahwa lain kali aku terbangun tidak akan oleh sepasukan golem. Pikiranku mengamuk selama periode istirahat ini. Saya memikirkan peran saya di dunia sebelumnya. Meskipun ada banyak kekurangan dalam cara dunia diatur dalam kehidupan masa lalu saya harus mengakui, segalanya lebih sederhana bagi saya. Ketika hasil dari hampir semua masalah bersandar pada satu pertempuran, itu hitam atau putih. Perang hampir tidak pernah terjadi kecuali itu adalah perselisihan multinegara. Bahkan kemudian, pertempuran skala besar terjadi di lingkungan yang terkendali untuk meminimalkan jumlah kematian. Perang yang akan datang ini tidak akan terjadi. Ada terlalu banyak nuansa abu-abu yang harus diperhitungkan. Saya berspekulasi pada berbagai skenario yang berpotensi terjadi karena perang ini. Apa yang akan menjadi korban? Dan sampai sejauh mana seharusnya jumlah akhir melebihi korban ini? Saya merenung. Saya tidak memiliki siapapun yang saya rawat di bumi. Namun, apakah saya rela mengorbankan orang yang saya cintai untuk kebaikan yang lebih besar? Tidak diragukan lagi. Saya tidak ingat tertidur, tetapi saya jarang melakukannya akhir-akhir ini. Yang mengejutkan saya bisa mendapatkan istirahat malam yang baik. Sementara lengan dan kakiku sakit karena terlalu sering digunakan, tidak ada golem yang terlihat, membuatku lebih curiga daripada lega. Tiba-tiba, jeritan mengerikan dari belakang membuat saya melecut. Apa yang saya lihat membingungkan saya sama seperti itu membuat saya ngeri. Dengan dua tanduk hitam berkilau mengancam matahari pagi, sebuah asura klan Fritra berdiri di hadapanku. Ditutupi dari leher ke bawah dalam baju besi yang sepenuhnya hitam, basilis dalam bentuk manusia membuka bibirnya menjadi senyum kemenangan untuk memperlihatkan sederet gigi bergerigi, dan dalam genggamannya adalah seseorang yang kupikir tidak akan pernah kulihat di sini. Aku nyaris tidak bisa membentuk kata ketika teriakan nyaring lainnya keluar dari sandera Fritra. Tetes.